damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, tetap percaya Tuhan itu baik bagi kita. Kasih setianya baru setiap pagi dan rahmatnya tercurah buat kita semua. Dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di hari ini terambil dari Matius 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya pernahkah Bapak dan Ibu mengalami perlakuan yang tidak adil ketika Bapak dan Ibu, ketika kita menganut agama Kristen? Atau mungkin Bapak dan Ibu pernah diejek sok saleh, sok suci, ketika orang-orang melihat kita berdoa, ketika orang-orang melihat kita ke gereja, ketika orang melihat kita melakukan persekutuan kantor? Atau pernah jugakah ada perlakuan tidak adil, dianggap bodoh ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal, ketika kita percaya kepada Yesus kita, walaupun lahir dari anak darah Maria, tetapi kita mengakui dengan sangat Dia adalah juru selamat kita yang berasal dari Allah? Atau mungkin juga Bapak dan Ibu pernah mengalami ketika melakukan pelayanan yang luar biasa, tetapi dengan pelayanan yang luar biasa itu Bapak dan Ibu dirasa seperti over, dirasa seperti show off, padahal ada ketulusan hati ini melayani dengan yang terbaik. Kalau itu terjadi di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan boleh memberikan kebahagiaan buat kita di dalam Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Tentang perlakuan tidak adil, tentang pembulian, tentang diejek karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang ini, di lingkungan Bapak dan Ibu mungkin, tetapi itu sudah terjadi di beberapa waktu yang lampau. Jauh dari zaman ini pun telah terjadi pembulian seperti itu. Bahkan di beberapa negara ketika memeluk agama Kristen, ketika percaya kepada Yesus Kristus, bahkan ada hukuman-hukuman, bahkan hukuman mati pun diterima. Di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan berbahagialah kita yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab kebenaran. Bukan kita berbangga hati, tidak apa-apa menderita karena dosa kita, tidak. Bukan. Tetapi berbahagialah kalau ada sebab kebenaran, tetapi karena itu kita menjadi dianiaya, kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Menjadi pengikut Kristus tidak melepaskan kita dari penderitaan Bapak dan Ibu. Bahkan Tuhan kita mengatakan siapa yang mau mengikut Yesus harus mampu memikul salib, harus mampu melewati pergumulan-pergumulan kehidupan, termasuk penganiayaan atau penderitaan ketika kita adalah pengikut Kristus. Ayat hari ini mengatakan kita berbahagia kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan oleh dosa, bukan oleh kesalahan yang kita buat sendiri. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ada janji yang kita dapatkan bahwa mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran akan mempunyai kerajaan sorga. Sehingga kita mau bilang, di saat-saat ada perlakuan tidak adil, ada cemoohan, ada ejekan bahwa kita mengikuti Yesus kita diingatkan lagi bahwa Tuhan kita tetap menyertai kita. Walaupun kita menderita, walaupun kita mungkin bergumul, tetapi Tuhan kita yang luar biasa itu, Tuhan kita akan mampu juga untuk menyertai kita, bahkan meneguhkan iman kita. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu daripadamu. Oleh karena itu di saat ini kalau kita berpegang bahwa Yesus adalah juru selamat kita, peganglah itu.
karena kita akan mempunyai kerajaan sorga. Kalau kita berpegang, mari melakukan pelayanan yang tulus, yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Peganglah itu dan lakukan itu, karena kita adalah empunya kerajaan sorga. Kalau kita merasa bahwa Tuhan satu-satunya jawaban untuk segala pergumulan kehidupan itu, peganglah itu. Jangan sampai ada seorang pun yang mengambil mahkotanya daripada kita. Mari tetap berjuang, karena perjuangan kita tidak sendiri. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, menderita sendiri, tetapi yakinlah Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada melingkupi kita untuk apa? Untuk membuat kita semakin teguh, untuk membuat kita berdiri ketika kita terjatuh. Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah, dan tentunya Tuhan akan melindungi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap berjuang, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya Allah kita yang sanggup untuk melepaskan kehidupan kita dari maut. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Mungkin kami mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil, baik di lingkungan sekitar kami, baik di dunia pekerjaan kami. Ketika kami adalah pengikut Tuhan, kami mungkin dikucilkan, kami mungkin tidak dianggap. Tetapi di saat ini Tuhan, ada kerajaan Allah yang Tuhan janjikan buat kami. Ketika kami bersabar di saat-saat seperti itu Tuhan, kami tahu Tuhan memberikan kelegaan dan kemampuan bagi kami, bahkan keteguhan bagi kami untuk tetap melangkah, menyatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kami, dan Engkaulah yang akan memberikan kerajaan sorga bagi kami, ya Allah kami. Oleh sebab itu, kami selaku orang percaya, mampukan kami teguh berpegang pada apa yang boleh kami imani saat ini, sehingga tidak ada yang mengambil sesuatu pun sampai mahkota kerajaan Allah itu kami dapati, ya Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami, dan kami layakkan kami untuk boleh menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kami tahu Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan buat kami semua. Berkati setiap kami, berkati orang tua dan keluarga kami, berkati setiap jemaat-Mu, ya Allah kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.